Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Hingga kita bisa ketemu lagi di pembelajaran IPA hari ini. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay. How are you today? Alhamdulillah. Insyaallah, semoga semuanya sehat selalu. Jadi, kita lanjut pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini kita lanjut materi di pekan lalu. Ada yang masih ingat materi apa pekan lalu? Ya, benar sekali. Materi pekan lalu yaitu sistem peredaran darah manusia. Sebelumnya, silakan write down your name sebagai absen pertemuan hari ini. Oke, syukran yang sudah menuliskan namanya sebagai absen hari ini. Untuk pertemuan hari ini, silakan kita lanjut. Perhatikan slide berikut. Oke, baik. Silakan perhatikan slide berikut. Ya, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peredaran darah manusia. Nah, di peredaran darah ini, sebelum Ustazah Mita lanjut, coba ada yang masih ingat apa sih bagian-bagian dari darah? Oke, silakan ditulis jawabannya di komentar. Oke, syukron yang sudah menuliskan. Ya, jadi benar. Bagian-bagian dari darah yaitu ada dua, padat dan cair. Apa sih yang padat? Ada sel darah putih, leukosit. Ada sel darah merah, eritrosit. Ada keping darah, trombosit. Dan yang terakhir adalah plasma darah. Nah, kemarin ini Ustazah Mita sudah jelaskan bagian-bagian darah. Sekarang Ustazah lanjut, apa sih fungsi-fungsi dari bagian-bagian darah tersebut? Nah, perhatikan yang pertama. Fungsi dari leukosit. Nah, ini leukosit, nama lain dari sel darah putih. Nah, fungsinya sel darah putih adalah untuk menyerang atau melawan penyakit, bakteri, atau virus yang masuk dalam tubuh kita. Jadi ini sel darah putih dia bertugas untuk melawan si virus dan bakteri itu. Jadi ini sangat penting buat tubuh kita juga. Karena dengan sel darah putih, bakteri atau virus yang masuk dalam tubuh kita dilawan oleh sel darah putih. Jadi kalau sel darah putih kalah, ya kita virus itu akan berkembang di dalam tubuh kita, maka timbullah namanya penyakit. Virus itu akan membuat kita sakit. Next, selanjutnya ini sel darah merah. Sel darah merah atau disebut eritrosit, ini yang paling banyak terkandung dalam tubuh kita. Kenapa? Karena ini fungsinya adalah membawa oksigen ke tubuh kita. Dari apabila sudah melakukan pertukaran oksigen, dia akan membawa oksigen tersebut ke seluruh tubuh kita dan juga membawa karbon dioksida yang akan dikeluarkan melalui paru-paru. Ini tidak, sel darah merah ini tugasnya dia seperti itu, membawa oksigen dan karbon dioksida. Oke, selanjutnya keping darah atau nama lainnya adalah trombosit. Nah, ini trombosit fungsinya apa? Nah, kalian pernah mengalami luka sobek, luka sayat, atau luka yang sehingga terbuka bagian kulitnya. Nah, apabila kalian pernah mengalami, kalian pernah misalnya ketusuk akhwatnya, ketusuk pentul. Biasanya kalau ketusuk pentul tinggal kita tekan saja, nanti lama-kelamaan darahnya sudah hilang. Kenapa? Nah, fungsinya ini si trombosit. Trombosit ini, nah dia berfungsi untuk dia menutupi kembali luka atau infeksi yang terjadi pada si permukaan kulit.
Apabila darah keluar pada permukaan kulit diakibatkan oleh luka tersebut, entah luka sayat atau luka tersayat atau terpotong. Nah, ini dia trombosit ini bekerja keras untuk supaya darah tidak mengucur. Jadi darahnya tidak mencerat terus. Tentu dibantu dengan ya supaya cepat tertutup, ya, dibantu dengan tindakan lain. Nah, ini trombosit dia membantu untuk menutup luka sehingga darah itu cepat membeku. Nah, ada apabila kalian pernah mendapati orang yang memiliki gangguan darah atau penyakit yang apabila dia luka tapi susah membeku darahnya, nah ini berarti trombositnya yang kurang. Nah, nanti kita lanjut macam-macam gangguan atau penyakit sistem peredaran darah. Nah, plasma darah. Nah, ini plasma darah. Apa sih fungsinya plasma darah? Nah, jika tadi ada yang mengangkat atau membawa oksigen atau karbon dioksida ke tubuh kita, selain oksigen dan karbon dioksida, ternyata darah juga itu membawa sari-sari makanan yang sudah dicerna oleh sistem pencernaan. Nah, jadi ini plasma darah itu fungsinya dia membawa sari-sari makanan. Sebelumnya kita sudah mempelajari sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu yang menyerap sari-sari makanan adalah apa? Ada yang masih ingat? Ya, dalam sistem pencernaan yang menyerap sari-sari makanan adalah usus kecil. Nah, setelah usus kecil menyerap sari-sari makanan, nanti darah akan membawa sari-sari makanan itu. Nah, ini dia disebut plasma darah. Plasma darah yang membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh kita, sehingga tubuh kita dapat berenergi kembali. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang peredaran darah. Jadi darah ini ada jalurnya. Jadi tidak boleh melawan arus ya. Kalau melawan arus bahaya. Dia ada masing-masing jalurnya. Jalur dia harus beredar melewati apa. Jadi silakan diperhatikan peredaran darah itu terbagi menjadi dua. Ada namanya peredaran darah besar dan ada namanya peredaran darah kecil. Nah, ini kalian wajib tahu, ingat susunan peredaran darah besar dan kecil. Kenapa? Karena ini paling sering naik di soal-soal US. Kalau dulu itu yang kalau masih ada UN dia sering naik di UN. Nah, bisa jadi juga sering masuk di US atau di soal-soal umum lainnya. Jadi ini penting sekali. Nah, silakan intinya kalau kalian mau mengingat apa bedanya peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, yang pertama adalah kalian harus ingat besar berarti jalurnya itu lebih besar atau lebih jauh jangkauannya. Kalau kecil dia jalurnya itu kecil atau lebih dekat di jangkauannya. Nah, anggaplah bisa diibaratkan misalnya rumah kalian di ikhtiar, misalnya dari sekolah. Nah, dari sekolah itu peredaran darah besar dari Sunu ke Urip, ke Sudiang, ke mutar lagi ke Antang, baru ke Karebosi, baru ke Sunu lagi. Anggaplah seperti itu peredaran darah besar. Besar tuh jangkauannya sampai ke negara Sudiang. Kalau kecil berarti jangkauannya kecil. Ibaratnya kalian ingat saja ibaratnya. Oke, kalian ingat saja. Jadi untuk peredaran darah kecil, silakan kalian ingat, ibaratnya jangkauannya kecil, cuma Sunu, Urip, Pelita, Sunu lagi. Nah, dia lebih kecil. Jadi itu ibaratnya ya. Jadi ingat intinya seperti itu. Nah, silakan diperhatikan baik-baik bagaimana jalurnya peredaran darah besar. Yang pertama, peredaran darah besar itu si darah mengalir dari jantung menuju seluruh tubuh. Nah, seluruh tubuh itu tubuh atas dan tubuh bawah. Tubuh atas apa? Kepala, badan.
tubuh bagian bawah, kaki dan sebagainya. Dan kembali lagi ke oh ya, sebelumnya si jantung ini ke seluruh tubuh dia membawa oksigen. Jadi darah yang mengandung oksigen dari jantung dibawa ke seluruh tubuh supaya tubuh mendapatkan oksigen. Terus apabila dia si darah dari seluruh tubuh dia akan kembali ke jantung. Nah, nanti ada gambarnya. Nah, apa yang dia bawa dari seluruh tubuh ke jantung? Dia bawa karbon dioksida. Jadi tertukar. Ada namanya pertukaran gas. Nah, sedangkan yang kecil apa? Yang kecil gampang, berarti peredarannya kecil, ingat saja. Nah, jantung mengalir, darahnya dari jantung mengalir ke paru-paru. Nah, dia cuma mengalir ke paru-paru. Dia bawa apa? Dia bawa karbon dioksida. Kenapa? Karena mau ditukar menjadi oksigen. Nah, ya, jadi setelah dari paru-paru dia lanjut ke jantung. Ini dia peredaran darah kecil. Jadi jangkauannya juga kecil. Peredaran darah besar, jangkauannya juga besar. Ini keliling dari Sunu ke Sudiang, ke Karebosi, kembali ke Sunu. Kalau ini cuma ke Uripji, ke Pelita, baru kembali ke Sunu. Seperti itu ya ibaratnya. Oke, silakan perhatikan untuk lebih jelasnya gambar berikut. Oke, silakan perhatikan gambar sistem peredaran darah berikut. Nah, masih ingat tadi sistem peredaran darah besar bedanya dengan sistem peredaran kecil, peredaran darah kecil. Perhatikan, kita mulai dari jantung ya. Jadi karena darah itu dipompa oleh jantung, kita patokannya di jantung. Kalau sistem peredaran darah besar, dia jangkauannya lebih besar. Jalan-jalannya lebih jauh. Dimulai dari, nah ini perhatikan. Masih ingat bagian-bagian jantung ini apa, ini apa? Ya, ini bagian ini disebut apa? Oke, betul sekali. Disebut ya bilik dan serambi. Nah, kalau peredaran darah besar, kita lihat dulu, perhatikan. Peredaran darah besar itu dari bilik menuju ke serambi. Ini sebelah kiri dia, karena kita kan berhadapan dengan layar, jadi di sebelah kiri. Ini sebelah kiri, ini sebelah kiri di jantung, bilik kiri, serambi kiri, menuju ke, nah, dia keluar dari jantung. Ingat apa disebut apa? Pembuluh darah yang sebagai jalur mengeluarkan darah dari jantung. Disebut apa? Pembuluh darah yang mengeluarkan darah dari jantung? Oke, betul sekali, disebut arteri. Nah, dia mengalir melalui arteri dari jantung ke seluruh tubuh. Ingat, peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh. Ini kalau belok kiri dia seluruh tubuh bagian atas. Apa bagian atas tubuh kita? Kepala, leher, tangan. Sedangkan kalau dia belok ke sini, ke kanan, nah dia itu ke bagian bawah, hati, perut, usus, ginjal, dan kaki. Nah, perhatikan dia di sini kenapa dia warna merah? Karena dia darah yang dibawa itu banyak mengandung apa tadi? Apabila dari jantung menuju seluruh tubuh itu darah membawa, ya betul sekali, membawa oksigen. Nah, dia membawa oksigen, warnanya merah. Nah, di sini ada namanya hubungan antara arteri dan vena dihubungi oleh, nah, yang disebut apa? Nah, ini ada namanya uh, saluran atau pembuluh darah yang menghubungkan arteri dan vena. Nah, ini dia melalui pertukaran. Di sini misalnya sudah sampai di anggota tubuh bagian hati, dia akan menukar oksigen, menukar menjadi karbon dioksida. Di sini juga, di tangan juga, di kepala dan leher. Ginjal pun begitu, kaki. Nah, apabila sudah ditukar sehingga darah itu mengandung yang namanya karbon dioksida.
jadi menuju ke jantung lagi. Jadi pembuluh darah yang masuk ke jantung disebut adalah vena. Nah, ingat kenapa warna biru? Karena darahnya mengandung karbon dioksida menuju ke jantung. Itu adalah sistem peredaran darah besar. Sedangkan apa sistem peredaran kecil? Peredaran darah kecil, ya lanjutannya saja. Dia kecil, hanya ke paru-paru. Dari ini jadi sebelah kanan ya, jantung sebelah kanan dari serambi kanan menuju ke dari bilik kanan ke serambi kanan menuju ke paru-paru membawa karbon dioksida ditukar di paru-paru menjadi membawa oksigen lagi warna merah lagi kembali lagi ke jantung sebelah kiri. Oke, seperti itu. Ada namanya gangguan atau penyakit pada alat peredaran darah. Nah, yang pertama ini darah itu apabila terganggu kita akan terjangkit penyakit yang salah satunya adalah anemia atau kekurangan darah. Nah, selanjutnya hipertensi. Nah, ini sering pasti kalian dengar, hipertensi itu tekanan darah tinggi. Selanjutnya stroke. Stroke ini ternyata gangguan dari darah juga, peredaran darah. Nah, ini kenapa bisa stroke? Karena darah kita tersumbat ke otak, sehingga otak itu yang penuh dengan saraf-saraf kekurangan darah, sehingga timbullah yang namanya stroke. Selanjutnya jantung koroner. Jantung koroner itu darah tersumbat. Jadi pembuluh darah itu tersumbat sehingga pembuluh darah yang kan jantung itu memompa darah. Apabila pembuluh darah kita tersumbat, nah, layaknya seperti pipa tersumbat itu akan bisa jadi jantung koroner. Ini bahaya, apalagi apabila kita sering makan makanan yang ya, berminyak salah satunya itu bisa menyumbat pembuluh darah. Oke, selanjutnya leukemia. Leukemia ini kanker darah. Jadi darah itu bisa juga terserang kanker. Jadi sel darah putih memakan sel darah merah. Yang sebenarnya sel darah putih itu tugasnya melawan menyerang bakteri, dia jadi bisa memakan sel darah merah. Kenapa? Karena ya sudah terserang ini si virus kanker. Baik, demikian materi pertemuan hari ini. Syukron atas perhatiannya. Sebelum Ustazah Mita tutup, Ustazah Mita mau tanya. Silakan tulis di kolom komentar perbedaan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke, silakan dituliskan. Oke, syukron yang sudah menuliskan. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya pekan depan. Insya Allah semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah masih beri kita kesempatan untuk belajar dan belajar hikmah. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.